khatimah. Selanjutnya, amalan selanjutnya. Monggo diartikan. Ya Ustaz. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa ketika menuju tempat tidurnya mengucapkan Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Aku memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yang selalu hidup dan senantiasa mengurus makhluknya. Aku bertaubat kepadanya sebanyak 3 kali, maka Allah mengampuni dosa-dosanya walaupun seperti lautan, walaupun sebanyak daun pohon, walaupun sebanyak kerikil, walaupun sebanyak hari-hari di dunia. Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini amalan yang kita sudah hafal. Kita semuanya sudah hafal. Tinggal kita melaksanakan di mana letaknya. Kita sudah hafal. Amalan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kata Rasulullah, man qala hina ya'wi ila firasyihi. Man qala, barang siapa yang mengucapkan hina ya'wi ila firasyihi, tatkala menuju tempat tidurnya, ila firasyihi, menuju tempat tidurnya, apa yang diucapkan? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Dan pasti kita akan tidur. Kita hafal dan kita tidur pasti. Lah, tinggal kita mengucapkan. Kita lupa mengucapkan apa tidak? Kita pernah mengucapkan apa tidak? Padahal tidur kita ternyata kesempatan untuk menghapus dosa-dosa kita. Hanya cukup mengucapkan Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik salasa maratin, 3 kali. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ghafarallahu lahu dzunubahu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Wa in kanat misla zabatil bakar. Meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Wa in kanat adada warokin syajar. Meskipun dosanya sebanyak hitungan pohon, hitungan daun pohon. Wa in kanat adada ramli alij. Meskipun sebanyak hitungan pasir. Wa in kanat adada iyamid dunya. Dan meskipun sebanyak hitungan hari-hari dunia. Ini ada doa Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, saya minta ampun kepadamu. Allah yang Maha Agung, saya minta ampun. Alladzi la ilaha illa huwal hayy. La ilaha, tidak ada Tuhan kecuali Dia Al-Hayyun, Al-Qayyum, yang Maha Hidup, yang Maha Kekal. Wa atubu ilaihi, dan saya bertobat kepadanya. Kita ucapkan 3 kali. Jadi setiap mau tidur, karena kita pasti tidur, nggak mungkin tidak tidur, dan kita sudah hafal doa ini. Nah, tinggal mempraktekkan saja. Kita ilmunya sudah, keimanannya sudah, karena dari Allah, tinggal mengamalkannya. Selanjutnya tetap di Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Monggo diartikan. Dari Atiyah Al-Aufi dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ketika akan tidur ia mengucapkan Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Aku memohon ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Dia, yang Maha Hidup dan Maha Benar, dan aku bertaubat kepadanya sebanyak 3 kali, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya
walaupun seperti buih di lautan, walaupun seperti gunung pasir, walau seperti jumlah daun di pepohonan. Ini hadis yang sama, yang beda yang meriwayatkan sama hadis Imam Ahmad, tapi di sini ujungnya tidak hitungan hari dunia. Meskipun hitungan hari dunia tidak ada. Ini cukup pada adada warokis syajarah, pada hitungan daun di pohon. Kemudian subhanallah wa bihamdi. Amalan selanjutnya adalah baca subhanallah wa bihamdi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala subhanallah wa bihamdi fi yaumin mi'ata marratin khuttat khotayahu wa in kanat misla zabatil bakar. Enggak. Dari Sumai, pelayan Abu Bakar dari Allah Sholih As-Samah, dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdi, segala puji bagi Allah, aku memujinya, dalam setiap hari 100 kali, maka dosa-dosanya akan dihapuskan meski sebanyak buih di lautan. Ringan, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Kita berjalan kemana saja, kita cuci piring cukup subhanallah wa bihamdi, kita jalan ke pasar, jalan kemana saja subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, ya. Maka ternyata amalan itu kalau dalam satu hari dalam hitungan 100 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita, meskipun dosa kita sebanyak zabatil bakar, sebanyak buih di lautan. Nah, kita lanjutkan subhanallah bihamdi dulu. Nah, hadis yang kedua tentang subhanallah, amalan subhanallah wa bihamdi. Nah, monggo diartikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dan segala pujian hanya untuknya, sehari 100 kali, maka kesalahan-kesalahannya akan terampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Nah, hadis ini yang tadi perawinya bukan Imam Bukhari, tapi kalau ini ada Imam Bukhari. Nah, ada Imam At-Tirmidzi, hadis yang sama. Ini menunjukkan luar biasa hadis ini banyak diriwayatkan oleh para rawi. Nah, terakhir tentang hadis subhanallah bihamdi, ada tambahan subhanallahil adzim. Kalau yang pertama tadi subhanallah wa bihamdihi saja, kemudian selanjutnya kalau ini subhanallahil adzim. Dalam hadis Muslim nomor hadis 4860. Monggo. Dari Umarah bin Al-Qoqa, dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, 2 kalimat yang ringan diucapkan tetapi berat timbangannya dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, yaitu Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, Maha suci Allah dengan segala pujian, wa subhanallah Maha suci Allah dengan segala pujiannya, dan Maha suci Allah yang Maha Agung. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani, 2 kalimat, khafifatani, 2 kalimat itu ringan, 2 kalimat yang ringan, alal lisan pada lesan kita, ringan sekali, sakilatani fil mizan, dan kalimat yang ringan itu sakilatani fil mizan, akan menjadi berat di dalam timbangan.
habibatani ila rahman, dan sangat dicintai oleh Allah yang maha rahman. Kalimat itu adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dengan kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, maka Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencintai. Nah, otomatis tidak hanya mencintai kalimatnya saja, tapi mencintai yang mengucapkannya. Ya, jadi mencintai yang mengucapkannya. Kalau kita selalu lesan kita basah dengan zikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai kita. Karena kalimat itu sangat Allah cintai. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis Muslim. Selanjutnya, amalan zikir yang lain. Ya. Monggo diartikan. Dari Abu Bakar, dari Amru bin Maimun, dari Abdullah bin Amru. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang di muka bumi ini mengucapkan La ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wa la haula wa la quwata illa billah, kecuali dosanya pasti dihapus darinya meski lebih banyak daripada buih di lautan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma alal ardi, tidak ada di atas bumi rajulun, seorang laki-laki, yaqulu, yang berkata, La ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Illa kuffirat anhu dunubahu, kecuali diampuni darinya dunubahu, dosa-dosanya. Walau kanat aksara min zabatil bahr, meskipun sebanyak buih di lautan. Jadi kita banyak pilihan. Ada kalimat subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Ada pilihan lagi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ada pilihan lagi La ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ini pilihan-pilihan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita gunakan yang mana? Mungkin kita gunakan yang paling mudah, ya subhanallah, subhanallah. Yang lebih agak berat sedikit, ya subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Yang lebih berat lagi, ya la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Tentang zikir la ilaha illallah ini ada hadis yang lain. Monggo. Dari Amru bin Maimun, dari Abdullah bin Amru, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar walhamdulillah wa subhanallah wa la haula wa la quwata illa billah, tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Allah maha besar, segala puji bagi Allah. Maha suci Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Maka akan diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Ini saya munculkan karena tidak hanya satu hadis yang membahas, tidak hanya satu perawi yang membahas hadis ini. Ada beberapa perawi. Jadi ada di hadis, nomor hadis yang lain. Meskipun sama, tapi saya munculkan supaya ada yang banyak yang meriwayatkan. Nah,
Kalau tadi la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Amalan selanjutnya adalah la ilaha illallah wallahu akbar. Tidak ada wa subhanallah. La ilaha illallah wallahu akbar wala quwata illa billah. Maka ujungnya sama. Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapus dosa-dosa kita meskipun dosa kita sebanyak buih di lautan. Amalan selanjutnya monggo diartikan. Dari Abu Ubaid, dari Atha bin Yasar, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bertasbih 30 kali, bertahmid 30 kali, dan bertakbir pada Allah 33 kali, setelah sholat hingga yang demikian itu menjadi 99. Kemudian untuk menyempurnakan menjadi 100, ia mengucapkan, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada ilah yang hak selain Allah semata, yang memiliki kerajaan dan segala pujian. Dan dialah Allah yang maha kuasa, yang berkuasa atas segala sesuatu. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya meski seperti buih di lautan. Kita pasti sholat. Bapak Ibu sekalian, kita pasti sholat. Maka sehabis sholat jangan lamcing, habis salam pelincing, habis salam langsung berangkat. Maka usahakan sampai baca ini dulu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man sabbahallah, barang siapa yang bertasbih kepada Allah, fi dzuburi kulli sholatin, setiap di dalam akhir setiap sholatnya, salasan wasalasin 33, wahamida, dan bertakbir kepada Allah salasan wasalasin 33, wa kabbarallah, dan bertakbir kepada Allah salasan wasalasin 33, watilka tis'un watis'una. Nah, 33, tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, itu adalah 99. Summa qala tamamul mi'ah, kemudian mereka kemudian menyempurnakan 100. Dari 33, 99 disempurnakan 100 kali dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka 33 kalimat itu, kata Allah, kata Rasulullah, ghufira lahu khotoyahu, akan menghapus dosa-dosanya. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya, wa in kanat misla zabadil bakhar, meskipun sebanyak buih di lautan. Jadi upayakan kalau habis sholat duduk dulu, sempatkan baca ini. Eman ya, eman, tinggal baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Monggo diartikan yang tetap pada la ilaha illallah. Nggih Ustaz. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Isa, telah memberitakan kepada kami Malik dari Sumai, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, tiada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya,
baginya pujian dan baginya kerajaan. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Sebanyak 100 kali, maka ia seperti orang yang membebaskan 10 budak, dan akan ditulis baginya 100 kebaikan. Akan dihapuskan darinya 100 kesalahan, dan pada hari itu ia akan dijaga dari setan. Dan itu akan berlangsung sehingga sore hari. Dan tidaklah ada yang datang dengan yang lebih baik dari itu, kecuali bagi seseorang yang lebih banyak dalam mengucapkannya. Dan barang siapa mengucapkan Subhanallah wa bihamdi, Maha suci Allah, aku memujinya, 100 kali dalam sehari, maka akan dihapuskannya darinya dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir mi'ata marratin, 100 kali, kanat lahu adlun isra asaratin, maka mereka dicatat maka mereka kanat lahu adlun asrati riqabin, maka dicatat sebagai memerdekakan 10 budak, ya, sama dengan pahalanya memerdekakan 10 budak. Wa kutibat lahu mi'ata hasanatin, dan dicatat kepadanya 100 kebaikan. Wa mukhiyat anhu mi'ata sayyiatin, dan dihapus darinya 100 kejelekan. Wa kanat lahu jilzan minas syaiton, dan baginya dijaga pada hari itu dari setan. Jadi mulai baca itu sampai di sore harinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dia dari godaan setan. Yaumun dzalika, jadi pada hari itu dijaga. Hatta tumshi, sehingga sampai sorenya. Walam ya'ti ahadun afdalu mimma ja'a bi illa umru'un amalin aksara min dzalik. Dan tidak ada yang lebih baik daripada itu kecuali yang membacanya lebih dari 100. Ya. Jadi tidak ada amalan yang lebih baik kecuali yang membacanya dari 100. Maka boleh 100 lebih boleh. Waman qala fi yaumin bi yaumi mi'atin marat, dan barang siapa yang membaca 100 kali subhanallah wa bihamdi 100 kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala khuttat khotayahu, menghapus dosa-dosanya, wa inkanat misla zabatil bakhar, meskipun sebanyak buih di lautan. Baik Bapak Ibu sekalian, ini saya sampaikan, mudah-mudahan kita semuanya sering hafal doa-doa ini, zikir-zikir ini, tapi kita tidak tahu manfaatnya. Mulai sekarang kita sudah paham manfaatnya, kita tahu ilmunya, kita yakini, dan kita tinggal mengamalkannya. Kalau kita sudah mengamalkannya, kalau kita istiqomah, mudah-mudahan akhir kehidupan kita selalu berzikir pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan ini. Dan pada akhirnya janji Allah surga akan kita dapatkan sebagaimana janjinya. Bapak Ibu rahimakumullah, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian.